Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Pratama Putri, NPM 1970120002. Video ini guna melengkapi tugas mata kuliah Manajemen dan Kebijakan Obat dengan materi yang akan dibahas, yaitu tentang pencatatan dan pelaporan obat. Yang pertama, kita akan melihat definisi tentang pencatatan obat. Pencatatan obat adalah rangkaian kegiatan dalam penataan administrasi, baik mengenai pembekalan, farmasi maupun masalah keuangan di apotek. Pencatatan obat ini juga merupakan suatu kegiatan yang tujuannya memantau keluar masuknya transaksi pembekalan obat. Yang kedua itu ada pelaporan obat. Pelaporan obat adalah proses kegiatan membuat dan mengirimkan laporan mengenai penyelenggaraan pengelolaan obat, yaitu tentang penerimaan dan pemakaian obat. Pelaporan terdiri dari pelaporan internal dan pelaporan eksternal. Pelaporan internal merupakan pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen apotek, dan pelaporan eksternal itu merupakan pelaporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada tujuan dari pencatatan dan pelaporan obat. Tujuan dari pencatatan dan pelaporan obat ini yaitu yang pertama, tersedianya data mengenai jenis dan jumlah penerimaan, tersediaan, pengeluaran, penggunaan, dan pembekalan farmasi di apotek. Yang kedua, sebagai bukti bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan. Yang ketiga, sebagai sumber data untuk melakukan pengeluaran, evaluasi serta pengendalian baik keuangan ataupun sediaan pembekalan di apotek. Yang keempat, sumber data untuk membuat pelaporan. Yang kelima, tersedianya informasi dan data dalam merencanakan kebutuhan selanjutnya. Yang keenam, tersedianya data akurat untuk evaluasi. Yang ketujuh, tersedianya informasi yang tepat dan jelas. Yang delapan, tersedianya arsip yang untuk memudahkan pencarian data atau surat dan laporan. Yang terakhir itu untuk mengetahui kekurangan yang terjadi dalam pembekalan obat. Yang ketiga itu ada kegiatan yang dilaksanakan dalam pencatatan dan pelaporan obat. Yang pertama, dicoba di dalam gedung puskesmas, tepatnya di dalam gedung farmasi puskesmas, kamar obat, kamar suntik, UGD puskesmas, dan poli puskesmas. Pencatatan serta pelaporan dicoba dengan memakai yang pertama itu adanya kartu stok, yang kedua laporan konsumsi serta lembar permintaan obat, yang ketiga laporan konsumsi serta lembar permintaan obat bagian unit, yang keempat itu catatan setiap hari pembekalan obat, pemakaian obat. Yang kedua dicoba di luar gedung puskesmas ataupun unit kerja yang lain yang masih di dasar tanggung jawab puskesmas, yaitu seperti puskesmas keliling, posyandu, puskesmas pembantu, polindes, klinik rutan, dan pencatatan serta pelaporan yang memakai, yaitu yang pertama laporan konsumsi serta lembar permintaan obat bagian unit, yang kedua memakai kartu stok. Selanjutnya kita akan melihat penyelenggaraan pencatatan. Bisa dilihat yang pertama di gedung puskesmas. Masing-masing obat dimutasi obat atau diterima ataupun dikeluarkan dan serta ke gudang harus dicatat pada novel penerimaan serta kartu stok. Yang kedua itu adanya kamar obat. Jumlah obat yang dikeluarkan tiap hari kepada penderita harus tercatat dalam novel catatan konsumsi obat setiap hari. Yang ketiga itu ada kamar suntik. Apabila terdapat obat yang mau digunakan hingga obat tersebut wajib dimohon terlebih dahulu ke gedung obat. Yang keempat itu puskesmas keliling, puskesmas pembantu, serta posko kesehatan desa. Jumlah obat yang dikeluarkan tiap hari kepada penderita harus tercatat dalam novel catatan konsumsi obat setiap hari. Yang kelima ada itu klinik rumah tahanan. Pencatatan memiliki LPO sub pada unit. Yang keempat, kita akan melihat bentuk laporan pengelolaan obat.
Adapun bentuk laporan pengelolaan obat yaitu yang pertama laporan paling lambat masuk pada tanggal 10 setiap bulannya, kecuali untuk bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Paling lambat tanggal 3 setiap bulannya. Bentuk laporan terdiri dari LPLO 20 pemakaian obat terbanyak, formulir, komplikasi data peresapan tingkat puskesmas, resep generik, prekursor, dan psikotropika dan narkoba. Yang kedua, pengelolaan obat. Program harus melaporkan obat ke pengelola obat puskesmas, serta obatnya harus disimpan di gedung puskesmas. Yang ketiga, administrasi pengelolaan obat harus dilengkapi dengan buku harian pengeluaran, kartu stok, dan buku registrasi gudang. Yang keempat, itu ada pengelolaan obat harus mempunyai arsip administrasi. Yang kelima, bentuk laporan pemakaian dan pemakaian. Yang kelima itu ada bentuk laporan pemakaian dan permintaan obat atau LPLPO. LPLPO ini merupakan laporan pemakaian serta lembar permintaan obat berbentuk formulir spesial yang digunakan oleh pelayanan kesehatan untuk memberitahu jumlah ketersediaan obat serta sediaan bahan farmasi, dan juga digunakan buat permintaan obat yang dicoba oleh sarana pelayanan kesehatan. Isi yang terdapat di dalam laporan pemakaian dan lembar permintaan obat ini adalah yang pertama, itu ada nomor dan tanggal pelaporan atau permintaan. Yang kedua, ada nama puskesmas yang bersangkutan. Yang ketiga, nama kecamatan menurut daerah kerja puskesmas. Yang keempat, ada nama kabupaten atau kota menurut daerah kecamatan yang bersangkutan. Yang kelima, ada tanggal pembuatan dokumen. Yang keenam, bulan bersangkutan untuk satu kerja puskesmas. Yang ketujuh, itu apabila hanya melaporkan data pemakaian dan residu stok obat diisi dengan nama bulan yang bersangkutan. Yang terakhir itu apabila ingin mengajukan permintaan obat termasuk pelaporan data obat diisi dengan menggunakan periode pendistribusi obat yang bersangkutan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.